Lukman mau ngerayain ulang tahunnya yang ke-25. Tapi kali ini dia pengen bikin suasana baru. Karena suka banget sama tantangan, dia ngundang keempat sahabatnya, Okta, Andri, Erna, dan Markus ke vilanya. Selain nyiapin tantangan rumit, Lukman juga mau ngasih mereka hadiah mahal. Dan yang paling wah, mereka bisa jalan-jalan gratis ke pulau eksotis. Siapapun yang bisa mencapai ruang rahasia duluan, bisa piknik bareng Lukman. Okta mendapat secari kertas berisi teka-teki pertama. Tulisannya begini: Putra adiknya Marco, Marco adik Sony, dan Sony papanya Dani. Jadi, Dani siapanya Putra? Okta nggak perlu mikir lama karena dia tahu kalau Putra itu omnya Dani. Lalu Andri dapat teka-teki ini: saat kamu jaga, aku menghangatkan. Saat kamu diam, aku bisa murka. Dan saat aku murka, sekelilingku seketika memerah. Apakah aku? Andri menjawab, api. Teka-teki Erna lain lagi, dan ini petunjuknya. Aku sudah ada selama jutaan tahun, tapi umurku nggak pernah lebih dari sebulan. Apakah aku? Erna menjawab, bulan. Dan ternyata tebakannya memang benar. Tantangan untuk Markus sedikit lebih sulit dari teman-temannya nih. Jadi dia harus berdiri di belakang salah satu temannya, tapi temannya itu juga harus berdiri di belakangnya. Gimana caranya ya? Markus cuma perlu minta Okta untuk berdiri di belakangnya sambil memunggungi tubuhnya. Keempat sobat itu bisa melewati level pertama dengan mudah dan tantangan mereka kali ini akan jauh lebih sulit. Okta dikunci di dalam ruangan tanpa pintu dan jendela. Tiba-tiba, air di situ mulai memenuhi seisi ruangan. Saat melihat sekeliling, Okta nggak nemu alat yang bisa menghentikan air. Dan dia tahu Lukman akan datang untuk ngecek kondisi Okta dalam waktu 5 menit. Tapi dalam waktu 2 menit, seluruh ruangan ini akan banjir. Okta pasti nggak akan bisa menahan nafas sampai 3 menit. Dan di situ cuma ada tali, ember, dan tongkat bisbol. Dia harus milih satu benda agar bisa lolos dari situasi ini. Tapi benda apa sih yang harus dia pilih? Ember. Okta perlu menutupi kepalanya dengan ember untuk menghasilkan kantong udara. Dengan begini, oksigennya akan cukup untuk membantunya bernafas selama beberapa menit sampai Lukman tiba. Andri dimasukin ke ruangan gelap dan saat nyalain lampu, dia ngelihat petunjuk yang terpasang di dinding. Kamu seorang ilmuwan yang terjebak di laboratorium ini. Ada 3 pintu di depanmu. Salah satunya akan menuntunmu keluar, tapi ada jebakan di setiap ruangan. Di balik pintu pertama, ada tanaman karnivora. Pintu kedua dipenuhi tawon hutan raksasa. Dan di ruangan ketiga, ada harimau lapar. Pintu mana yang akan kamu pilih untuk menyelamatkan diri dari situasi ini? Andri milih pintu pertama, tanaman karnivora nggak bisa bergerak, jadi dia bisa gampang lewat situ sambil menghindar. Erna memasuki ruang makan besar yang dipenuhi banyak orang, dan dia harus nemu penjelajah waktu di antara mereka. Apa kamu bisa bantu nyariin orangnya? Cowok ini, lihat aja tuh sepatunya. Bagus Erna, tebakanmu nggak meleset. Kali ini Markus harus menjadi detektif dan dia harus mecahin kasus pertamanya. Pengusaha kaya bernama Pak Guntur telah hilang dari rumahnya sejak malam. Dia punya 3 keponakan yang nantinya akan menjadi ahli warisnya. Petugas polisi segera menghubungi mereka. Aditya bilang, saya baru menemui pacar saya di Italia, Pak. Setelah tahu kabar ini, saya langsung nyari tiket pesawat untuk pulang. Nora menjelaskan, kemarin toko perhiasan saya tetap buka kok Pak. Kemudian malam harinya, saya dan tim ngerayain pesta. Thomas bilang, saya baru aja pulang dari luar kota dengan istri saya nih Pak. Jadi, Markus harus nentuin pembohongnya. Apa kamu bisa nebak?
Aditya pasti udah bohong. Polisi baru menghubunginya beberapa jam sebelum kejadian. Jadi dia nggak akan bisa secepat itu balik dari Italia. Keempat teman Lukman berhasil menyelesaikan misi mereka. Tapi tantangan selanjutnya semakin rumit. Kali ini Okta terkunci di dalam ruangan tanpa jendela. Di situ cuma ada satu pintu yang diberi kunci password. Untuk keluar dari situ, dia perlu mecahin teka-tekinya dulu. Semakin kamu tatap, malah semakin gak terlihat. Apa kamu tahu jawabannya? Yeay, Okta berhasil nebak teka-tekinya. Ternyata jawabannya adalah kabut. Andri juga mendapat teka-teki serupa. Begini petunjuknya. Mana yang lebih mirip lebah, panas atau dingin? Bantuin Andri nebak jawabannya ya. Wah, sip. Andri berhasil nebak tuh. Jadi jawabannya adalah panas, karena sama-sama bisa menyengat. Erna harus nyelesain teka-teki matematika dan dia cuma dikasih clue ini. Seorang peternak punya 12 domba, tapi semuanya udah kabur dari kandang kecuali 9. Berapa domba ya yang masih tersisa? Gak perlu buang-buang waktu lagi, Erna langsung menjawab 9. Markus dapat teka-teki detektif lagi. Nenek ini mencurigai 3 tetangganya yang udah nyuri patung di taman rumahnya. Ketiga tersangka masih berkuliah dan ngekos di sebelah rumah si nenek. Mereka memang dikenal suka usil. Saat polisi menginterogasi mereka, semuanya ngaku baru pulang dari luar kota. Saat mengemudi pulang, ban mereka bocor, jadi mereka harus nunggu lama untuk mengganti ban. Markus harus ngapain ya biar dia tahu cerita yang sebenarnya? Dia harus menginterogasi mereka secara terpisah dengan pertanyaan, ban mana yang tadi kempes? Kalau jawabannya nggak sama, berarti memang mereka udah ngeprank si nenek. Selanjutnya, Okta dapat teka-teki rebus bahasa Inggris, yang pastinya semakin sulit. Kata apa yang tersembunyi di sini? Setelah mikir sebentar, dia langsung ngejawab Space Invaders. Di hadapan Andri sudah ada persegi besar dari batang korek api dan tengahnya ngebentuk 4 persegi kecil. Dia cuma boleh mindahin 2 batang korek biar perseginya tinggal 2. Tapi gimana caranya ya? Begini, Erna harus nebak teka-teki rebus ini. Bantuin dia dong. Jadi maksudnya negeri di atas awan. Markus punya 15 korek api yang disusun begini dan dia harus ngambil 6 korek api agar susunannya tinggal 10. Emangnya bisa ya dibikin gitu? Bisa dong, dia perlu nyusun koreknya sampai ngebentuk kata 10 atau 10. Kali ini Okta memasuki lorong dengan 2 pintu identik. Lantai ruangan di balik pintu pertama dilapisi zat asam, dan di balik pintu kedua dipenuhi lelehan emas. Pintu mana yang harus Okta pilih? Dia harus milih pintu kedua, karena umumnya lelehan emas cepat mengeras. Tahu-tahu Andri udah masuk ke sel penjara aja. Di situ dia ditemani satu petugas keamanan. Saat si penjaga lengah, Andri diam-diam keluar dari sel, kemudian ngumpet di ruangan utama. Pintu yang harus dia lalui juga ditunggui penjaga, dan beberapa saat kemudian si penjaga ngambil kunci dari wadah di dekat pintu, lalu keluar sambil ngunci pintunya lagi. Andri langsung mendekati wadah itu, tapi dia mulai bingung karena anak kuncinya sangat banyak. Kira-kira mana ya anak kunci yang paling sesuai?
Andri bisa ngambil salah satunya aja karena semuanya sama. Tadi si penjaga juga nggak ngecek kuncinya sebelum membuka pintu kan? Erna terkunci di ruang bawah tanah. Di ruang kosong itu cuma ada layar proyektor. Tiba-tiba layar proyektor itu menampilkan 3 cewek yang masing-masing berambut pink, biru muda, dan biru tua. Emma harus mengamati mereka baik-baik untuk nyari tahu cewek mana yang baru aja menggunakan sihir. Jawabannya, cewek yang berambut pink. Tangan kanannya masih megang bola cahaya biru kecil. Dia pasti baru menggunakan sihirnya tuh. Markus tersesat di rumah besar yang sedang terbakar. Tapi untungnya, dia bisa nemu petunjuk untuk menyelamatkan diri dari situ. Jadi ini petunjuknya. Kemudian, di hadapannya ada 4 pintu, masing-masing ditandai dengan simbol khusus. Pintu mana yang harus Markus pilih? Kalau Markus menghubungkan emoji dengan nama ruangannya, maka akan ngebentuk gambar berlian. Berarti dia harus milih pintu pertama. Keempat teman Lukman akhirnya sampai di ruangan rahasia ini secara bersamaan. Dan dia nggak nyangka kalau hasilnya bisa begini. Jadi, cowok itu minta teman-temannya untuk mecahin 1 teka-teki lagi. Masing-masing dari mereka harus nulis jawabannya di selembar kertas, kemudian ngasihin kertas itu ke Lukman. Layar besar di dinding menampilkan gambar 3 gamer. Semuanya kelihatan modis. Cowok pertama memakai earphone emas, gamer kedua punya headphone DIY unik, dan gamer ketiga punya tatapan aneh sambil megang stick konsol. Menurutmu, gamer mana nih yang paling kaya? Kayaknya sih gamer pertama baru beli headphone mahal tuh. Gamer kedua mungkin cuma seru-seruan. Tapi gamer ketiga kemungkinan besar udah nyiptain game komputer dan lagi mengujinya. Karena memang itu pekerjaannya, berarti dia lebih kaya. Nah, dari keempat teman Lukman tadi, menurutmu siapa nih yang udah ngejawab teka-tekinya dengan benar? Siapapun pemenangnya, selamat deh udah bisa piknik ke pulau eksotis.